Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjannah dan teman saya Musamitah dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang prarancangan susu steril. Susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena mengandung komponen penting yaitu protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta ada enzim dan beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Namun hal ini tidak ada artinya bila susu tidak aman dikonsumsi atau tidak aman bagi kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar susu aman dikonsumsi adalah dengan melakukan sterilisasi. Sterilisasi susu adalah proses pengawetan yang dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai mencapai suhu di atas titik didih, sehingga bakteri maupun kuman dan sporanya mati. Cara sterilisasi susu memerlukan peralatan khusus dengan biaya yang relatif mahal, sehingga umumnya dilakukan oleh industri pengolahan susu. Dengan demikian, industri pengolahan susu ini mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya penyediaan kebutuhan gizi masyarakat. Teknologi pengolahan susu sterilisasi merupakan teknologi yang sudah banyak dikembangkan dan terbukti kehandalannya. Akan tetapi, pemilihan teknologi yang dapat untuk kapasitas yang dapat dipasok, yaitu jumlah bahan bakunya yang berada di Jawa Tengah, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei ke lokasi penghasil susu segar di Boyolali untuk menghasilkan ketersediaan bahan bakunya. Proses perancangan dilakukan pada skala menengah dengan menghitung neraca massa dan energi. Perancangan alat, perancangan tata letak sampai detailnya. Desainnya dilakukan dengan kaidah engineering dengan alat Microsoft Excel. Proses produksi susu sterilisasi ini dilakukan secara batch karena kapasitas produknya yang lebih kecil dan varian produk yang ingin diproduksi beragam penerimaannya. Susu ini dilakukan dengan menakar tangki berisi susu pada takaran susu. Saat bongkar muat, susu langsung dilewatkan pada unit penyaringan dan selanjutnya didinginkan pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengemasan dilakukan pada alat pengisian dan penutupan botol yang berjalan secara otomatis. Mesin pengisian ini harus disterilkan sebelum digunakan, dan untuk menjaga kesterilan ruangan untuk 2 unit alat ini juga diberi tekanan dan pendinginan agar udara luar tidak masuk ke ruangan ini. Pengemasan susu berjalan pada kondisi dingin atau biasa disebut cold filling system. Ukuran kemasan susu yang diproduksi terdiri dari ukuran mulai dari 80 ml, 100 ml, dan 210 ml. Setelah pengemasan dalam botol, kemudian susu tersebut diberi label tanggal kadaluarsa. Susu yang dikemas kemudian disusun dalam rak-rak besi, kemudian dimasukkan dalam alat sterilisasi yang biasa disebut dengan autoclave. Di dalam alat ini, susu dalam kemasan tersebut akan dipanaskan pada temperatur 1250. Setelah masa inkubasi selesai, susu akan dicek keberadaan pertumbuhan kumannya. Jika hasil tes menunjukkan tidak ada pertumbuhan kuman, maka susu steril ini siap dikirim ke pasaran. Susu steril jenis ini diproduksi dengan proses perlakuan panas yang biasa disebut dengan sterilisasi. Proses sterilisasi ini dilakukan untuk membunuh spora bakteri yang terdapat di dalam susu. Perlakuan ini memiliki batasan bahwa yang akan rusak karena panas adalah hanya bakteri dan sporanya saja, dan tidak merusak kandungan nutrisi yang berada di dalam susu yang ditandai dengan terjadinya perubahan kimia pada susu. Proses ini dilakukan dengan memasukkan susu hasil dari proses sterilisasi dan homogenisasi ke dalam botol atau kaleng, kemudian dikontakkan dengan panas selama 20-30 menit pada temperatur 115 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius. Proses pengolahan susu sterilisasi diawali dengan penerimaan susu dari peternak atau KUD. Untuk menjaga kualitasnya, susu disimpan dalam cooling unit 1. Ketika siap untuk digunakan, susu akan dipompakan ke mixing tank 2, di mana dalam tangki ini susu diberi penguat rasa dan pemanis sehingga tercipta berbagai jenis susu sterilisasi yang diinginkan. Kemudian susu dipasteurisasi dalam batch pasteurisasi.
sekaligus pengkondisian untuk dilakukannya homogenisasi di dalam homogenizer. Homogenisasi bertujuan untuk membuat campuran bahan tambahan dengan susu menyatu dan tidak terjadi endapan. Setelah homogenisasi, susu dikemas dalam mesin pengemas steril sesuai ukuran yang diinginkan dan sterilisasi terakhir dilakukan di autoclave. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.